Nah, kalau dia sama-samakan dengan Yesus, maka kan orang ini menyamakan dengan Yesus. Kita lihat ayatnya. Dia mencipta langit dan bumi. Benar. Baca Ibrani 1 ayat 2. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Baca Yohanes 1 ayat 3. Firman itu bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya. Oke, berarti benar. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Ini mau menjelaskan kepada kalau menyamakan itu sosok Yesus. Bagaimana mungkin Yesus punya anak padahal Yesus tidak punya istri? Nah, pagi hari ini kawan-kawan saya akan membawa kalian untuk menonton sebuah video. Kalian lihat video ini, nanti kalian bisa klik ya. Ada ini bahasa Ibrani dibuat dia, saya nggak tahu. Nah, kenapa saya berani mengomentari video ini? Karena dia memperbandingkan Al-Quran dengan Bible. Karena di situ ada Bible, maka saya punya hak. Karena kitab suci saya adalah Bible. Kan paham ya? Jadi tidak ada satu orang pun, satu ekor hewan pun yang bisa melarang saya untuk mengomentari videonya ini. Sekarang kita dengar dulu. Baik ya guys, Al-Quran Al-Ma'idah halaman 120 ayat ke-75 dan Alkitab Matius pasal 4 ayat 2 dan pasal 9 ayat 10. Yang artinya, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah, di sini Al-Quran ingin menyadarkan ahli kitab bahwa Yesus atau Nabi Isa dan ibunya itu perlu makan. Berarti bukan Tuhan ya guys. Mari kita lihat langsung di Alkitab. Yaitu di Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemudian di Matius pasal 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak. Perhatikan baik-baik ya guys, Al-Quran Al-Ma'idah halaman 100. Siap. Nah, kawan-kawan, dari perbandingan itu dia bilang begini, bahwa dari surah Al-Ma'idah itu ayat 75 ya. Aku bukakan dulu. Nah ini, enaknya bicara. Saya punya hak lo ya, karena dia sudah memperbandingkan Al-Ma'idah dengan Bible. Saya punya hak dong untuk meluruskan yang dia bengkokkan. Nah, dia bilang begini. Al-Masih ini kawan, orang Kristen tidak kenal ini ya, siapa ini ya. Kalau dibilang Isa putra Maryam pun tidak kenal kami ya. Maryam itu kan bukannya anaknya Eli, tetapi anaknya Imran. Kan lawak kan, Imran itu kalau bisa dikatakan dia itu adalah punya anak Harun, Musa dan Miriam. Al-Masih putra Maryam adalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Ya. Di sini dia katakan, karena keduanya biasa memakan makanan, maka dikatakan dia bukan Tuhan. Dia bukan, apa namanya itu, hanyalah manusia. Perhatikanlah. Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah kawan, kalau dibilang kedua yang mereka makan, ini tidak mengatakan bahwa mereka itu manusia. Cuman dikatakan mereka makan. Tidak ada satupun ayat di dalam Quran dikatakan Allah itu tidak butuh makan. Kan begitu kawan ya. Kalau nggak percaya coba kita cari dulu. Dia tidak makan. Yang ada tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau makan gimana? Bentar ya. Nah, kalian bisa mencari kawan, gunakan saja Al-Quran yang memiliki pencarian. Ada nggak di situ dibilang kriteria Allah itu tidak perlu makan, ya? Sedangkan Allah di surga saja memerintahkan Adam untuk makan-makan ya. Silakan kalian cari. Gitu kalau kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan secara baik hurufiah ya. Bentar ya. Di sini tidak ada dikatakan Allah saya tidak makan gitu ya. Saya belum temukan ayatnya, tapi kalau kalian temukan nanti tolong kalian bukakan kepada kami semua.
hai sekalian manusia makanlah yang halal. Manusia yang disuruh makan ya. Kalau Allah tidak ada mengatakan bahwa dirinya tidak makan. Jadi jangan kalian bilang, wah buat apa Allah makan? Itu kan menurutmu. Ya. Kalau Allah mau makan bisa kau larang. Kan enggak. Suka-suka Allah dong. Kalau sampai manusia bisa melarang Allah, berarti manusia itu lebih dari Allah. Di mana dia bisa melarang-larang Allah untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Ya kawan-kawan ya. Jadi inilah yang perlu kalian pahami. Saya sudah cari di sini tidak ada dikatakan bagaimana dia adalah Allah yang tidak butuh makanan. Saya belum temukan. Sudah saya gunakan tidak makan atau tidak makan. Yang ada tidak kami tidak bisa sabar. Tidak ada ya kawan-kawan ya. Nanti kalian bisa cari sendirilah. Dengan harga yang sedikit sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya. Oke ya, saya tidak temukan. Jadi begitulah kalau kita bicara tentang dua kitab suci, tidak bisa kita bicara seenak udel kita sendiri. Di situ ayat itu kawan, tidak ada mengatakan bahwa Allah tidak makan. Yang ada itu adalah, coba saya buka surahnya. Ciri-ciri salah satu Allah yang ditunjukkan oleh Allah bukan tidak makan. Tetapi ini surah 6. Surah 6 ayatnya yang ke 101. Nah ini. 101. Nah ini. Dikatakan di sini, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kalian mau bicara Allah itu mau dicocokkan dengan Yesus, ini yang cocok. Apakah Allah mempunyai istri? Tidak. Apakah Yesus punya istri? Tidak. Ini kawan, kalau kita bicara letterlet, ya kan gitu. Ya, bagaimana dia punya anak? Karena dia tidak punya istri. Bagaimana Yesus punya anak? Sedangkan Yesus tidak punya istri. Kan sama. Kalau mau buat letterlet ya begitu kawan. Tapi kalau dibilang Yesus makan, Allah tidak makan, mana ayatnya? Tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah tidak makan. Tidak ada kawan. Wah dia tidak setara dengan makhluknya misalnya. Oke. Kalau kau mengatakan dia tidak setara dengan makhluknya karena makan. Artinya dia setara apa lagi? Ada makhluk Tuhan yang tidak makan. Batu. Batu tidak makan. Apakah kita mau mengatakan seperti batu? Kan tidak kawan. Jadi definisi itu nggak cocok. Tapi kalau dikatakan Tuhan tidak memiliki istri, itu cocok. Kenapa saya katakan cocok? Ya, karena dia sendiri sudah berfirman bahwa dia tidak memiliki istri, ya kan? Ya. Ya. Perhatikan kalian baik-baik kawan. Saya tidak mengada-ngada. Ayatnya sudah saya bukakan kepada kalian ini. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kan begitu. Bagaimana mungkin? Kalau dia sama-samakan dengan Yesus. Maka kan orang ini menyamakan dengan Yesus. Kita lihat ayatnya. Dia mencipta langit dan bumi. Benar. Baca Ibrani 1 ayat 2. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Baca Yohanes 1 ayat 3. Firman itu bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya. Oke, berarti benar. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Ini mau menjelaskan kepada kalau menyamakan itu sosok Yesus. Bagaimana mungkin Yesus punya anak padahal Yesus tidak punya istri? Paham ya? Semoga kalian paham. Dia menciptakan segala sesuatu. Yesus kan menciptakan segala sesuatu. Firman itulah yang menciptakan. Dia mengetahui segala sesuatu. Yesus mengetahui segala sesuatu. Oh, Yesus enggak tahu hari kiamat. Lah, memang Allah SWT tahu hari kiamat. Mana ayatnya? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Kan enggak ada. Hanya cukup mengatakan, ya aku tahu hari kiamat. Hanya itu. Aku pun bisa mengatakan aku tahu hari kiamat. Kau tembak kepala aku enggak kusebutkan. Penting ada kuucapkan aku tahu hari kiamat. Begitu kan? Tidak. Arti tahu kalau dalam agama Kristen harus disebutkan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Selesai. 3 itu saja bisa disebutkan. Aku sembah dia. Tanggal, bulan, dan tahun. Kapan hari kiamat. Nah,
Tapi kalau kalian bicara yang lain-lain kawan, Allah SWT kan tidak mengerti Tritunggal. Dia mengira Allah, Maryam dan Yesus adalah 3 Tuhan. Sejak kapan itu dituhankan Maryam itu? Enggak ada kawan. Mau dibuka, dibolak-balik di seluruh dunia manapun enggak ada itu. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat perbandingan yang dia buat. Itu enaknya bicara ini ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Kita ulang lagi video itu. Ini. Biar kalian paham apa yang terjadi. Maunya orang ini bicara sama aku loh. 120 ayat ke-75 dan Alkitab Matius pasal 4 ayat 2 dan pasal 9 ayat 10. Yang artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah, di sini Al-Quran ingin menyadarkan ahli kitab bahwa Yesus atau Nabi Isa dan ibunya itu perlu makan. Berarti bukan Tuhan ya guys. Mari kita lihat langsung di Alkitab. Yaitu, nah, Yesus dan ibunya itu perlu makan. Berarti bukan Tuhan ya guys, katanya. Mana ada dibilang di situ perlu makan ayat itu. Orang ini suka menambah-nambahi ayat. Ya. Tadi surat berapa itu? Al-Maidah 75. 75. Sabar ya. Nah ini. Keduanya bisa makan makanan. Bisa itu artinya apa? Nah ini mereka ini tidak paham bahasa Indonesia. Ya, kalau di dalam hukum itu kalimat harus diterjemahkan dengan baik dan benar. Bisa ditahan, pasal 21. Misalnya hukum ya. Artinya dapat ditahan. Artinya tidak harus ditahan. Bisa, artinya bisa ditahan. Tidak harus ditahan. Paham ya? Artinya bisa itu dalam artian ditahan oke, nggak ditahan juga nggak masalah. Nah, sementara di sini keduanya bisa makan makanan. Nah ini. Alah. Ya. Bedakan ayatnya ini kan. Bisa. Kalau tadi dibilangnya butuh makan. Itu bisa. Bisa makan. Paham ya? Bisa. Ini loh. Keduanya bisa makan. Bisa makan, bisa tidak makan. Ya. Kalau si Baluhab ini bilang tadi, si keledai ini, butuh makan. Nah ini beda butuh dengan bisa. Ya, bisa itu dapat makan. Kalau tidak makan bagaimana? Enggak masalah. Tapi dia bisa makan. Paham ya? Sudah paham? Nah, kalau kalian paham, kita lanjutkan lagi. Baluhab ini enggak tahu kawan. Dia cocokmologi bagaimana untuk menggagalkan ketuhanan Yesus. Malah dia menunjukkan bahwa batulah Tuhan. Batu nggak bisa makan kawan. Kan itu kalau dari sudut pandang orang Kristen. Mana bisa batu makan? Oh Tuhan bisa makan? Iya bisa makan. Orang Tuhan itu adalah hidup. Sesuatu yang hidup bisa melakukan apapun sesuai kehendak dia. Hanya benda matilah yang tidak bisa melakukan apapun. Dan tidak punya kehendak. Ya, makanya aku bilang kalau orang ini bicara dengan saya, aku cabai mulutnya kawan. Biar bagaimana kena cabai mulutnya berpedas ya. Kok jadi ini yang kubuka ya? Sorry, salah pencet pula ini. Sabar ya. Nah ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Bagaimana baluhab ini yang goblok-goblok ini sok-sok bicara Bible tapi nggak paham. itu di Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemudian di Matius pasal 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak. Perhatikan baik-baik ya guys, Al-Quran. Ya. Dia mengambil perbandingannya itu kawannya makan. Jadi Yesus makan. Ya. Kalau itu definisi yang dia buat. Kalau makan itu bukan Tuhan. Berarti batu nggak makan kan? Itu Tuhan. Apa itu Tuhan dia batu? Kan enggak. Gimana sih? Saya jadi curiga melihat orang ini kawan. Sampai detik ini
Mereka tidak pernah selamat atau tidak pernah lolos mendefinisikan Tuhan. Kalau orang Kristen, Tuhan itu hidup, titik. Gak perlu definisikan, bukan dia tidak bisa makan, dia Kalau hidup, suka-suka, dia punya kesukaan. Suka-suka dia mau makan, mau ini, mau ini. Tapi kalau mati, dia diatur-atur. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak butuh ini. Ya jelaslah dia mati, mana butuh dia makan, mana butuh minum. Sementara ayat yang dia dibacakan, bukan butuh tetapi bisa. Paham ya? Tapi karena keledai berusaha jadi kuda. Setiap keledai menerjemahkan Bible dengan membandingkan dengan kitab suci mereka, selalu gagal. Kenapa gagal? Karena mereka tidak mengerti kalimat yang mereka baca dan artinya. Beda dapat, beda dengan bisa. Beda dengan butuh. Dapat dengan bisa, oke, hampir sama. Butuh ini berbeda. Bisa makan, butuh makan. Kan lucu kawannya. Jadi kawan-kawan kalian harus ya nggak ada yang menandingi Bible itu. Jujur saya bilang. Umur saya sudah hampir 49 bulan 7 tanggal 19 umur saya 49. Sudah? Selama umur saya 49 saya selalu mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Saya nggak mau mencari kesalahan di dalam Al-Quran kawan. Saya selalu mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Dan sampai saat ini juga hal yang sama saya lakukan untuk Bible. Saya nggak mau mencari kebenaran di dalam Bible. Tapi saya cari kesalahan di dalam Bible. Tapi sampai umur saya 49, saya belum menemukan keduanya. Ada apa? Hah? Kan begitu lagi yang bisa kita bilangkan kawan. Ya doakan kalian lah. Ya, biar satu hari nanti kita bisa biasa. Oh biasa, sorry. Saya salah baca. Tulisannya biasa memakan makanan ya. Kalau biasa kan itu adalah satu kebiasaan kawan. Biasa makan, biasa minum. Ya, tapi tidak dikatakan biasa. Kebutuhan juga enggak. Saya biasa mandi. Nah, tapi pernah enggak kamu enggak mandi? Pernah. 1 hari, 2 hari waktu saya sakit operasi enggak mandi-mandi tuh. Karena kalau mandi kena itunya sakitnya. Sama aja. Oke. Nah, kawan-kawan, kalau kalian berhadapan dengan orang ini di bidang manapun, kalau berdebat atau berdiskusi, setiap kalimat yang mereka ucapkan, pahami betul-betul. Ya, contoh kayak tadi, karena Yesus makan, ayat ini mengatakan dia dan ibunya makan. Kalau makan itu bukan manusia, hewan pun makan. Kan banyak yang makan, tumbuhan juga makan sebenarnya. Itu bukan Tuhan katanya. Oke, ada di dunia ini yang tidak makan, ada batu. Apakah batu itu Tuhan? Hanya gara-gara dia untuk menjatuhkan Yesus bukan Tuhan, dibuatlah perbandingan dari Al-Quran. Ternyata di perbandingan yang dia buat itu hanya masalah makan. Berarti kalau makan itu bukan Tuhan, berarti yang tidak makan Tuhan, begitu. Berarti Tuhanmu batu, apa begitu? Sehingga dia tidak makan. Kan begitu, kau nggak punya hak sang debat, punya hak. Dia sudah menyentuh Bible saya, maka saya berhak untuk meluruskan hujah dia kepada Yesus. Yang mana mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya gara-gara makan. Berarti menurutmu apakah Tuhan itu tidak makan? Oh ya berarti Tuhan kau batu. Batu tidak makan kawan. Mana ada batu makan? Kau sendok-sendok pun nasi ke dia itu tidak makan dia. Kalau orang Kristen sederhana aja mendefinisikan Tuhannya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang hidup. Titik. Gak usah panjang-panjangkan. Ini capek kalian. Wah kalau dia hidup, berarti dia manusia dong. Manusia hidup. Satu lagi. Maha kuasa. Apakah manusia maha kuasa? Tidak. Udah gugur semuanya. Kalau mereka mengatakan gitu, sama juga dong Tuhan kami maha kuasa dan maha hidup. Buktikan Tuhanmu hidup. Apakah Tuhanmu bisa makan? Karena ciri-ciri manusia hidup itu, ciri-ciri kehidupan. Menurut yang kita ketahui di dunia ini, bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, semuanya bisa berkembang, bertumbuh. Apakah Tuhanmu makan? Wah Tuhan tidak butuh makan, kata kau.
Memang nggak butuh makan Tuhan, tapi ketika dia ingin makan, ada yang bisa melarang. Nggak ada kawan. Buat apa Tuhan makan? Kok kau bertanya buat apa Tuhan makan? Kan kalau ingin, karena dia ingin, dia makan. Bisa kau batasi Tuhan, bisa kau kurung-kurung Tuhan. Jika tahu Tuhan ingin turun ke dunia ini, apakah bisa? Oh enggak bisa, karena badannya besar. Kalau masuk ke bumi ini hancur, kata kau. Berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu. Apakah Tuhan tidak bisa mengecil? Kok kau atur-atur Tuhan, kau batasi Tuhan bahwa Tuhan itu obesitas? Obesitas kawan, besar kali badannya, selebih dunia ini. Kan goblok. Tapi Musa di dalam kitab suci kalian juga tidak mampu melihat Tuhan. Kalau dia melihat Tuhan, dia binasa. Betul. Dia binasa kenapa? Karena bumi sudah dikutuk menjadi dosa. Tempat orang berdosa. Dia adalah yang suci, maka Musa tidak bisa melihat dia. Karena dosa. Bukan karena badannya besar. King Kong yang badannya besar. Tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Mereka tidak bisa menjelaskan seperti itu kawan. Karena Alkitab mengatakan lakunya seperti keledai liar. Itu takkan bisa dicabut Tuhan manapun dari muka bumi ini. Kalian lihat kan kayak keledai liar mereka itu. Kuda bukan, kuda poni pun bukan. Tapi merasa dia kuda. Berani dia membahas kitab suci orang lain dengan memperbandingkan dengan kitab sucinya. Akhirnya apa? Kita punya ruang untuk masuk ke sana. Kenapa dia buka? Apa buktinya Tuhanmu hidup? Wah, kita diberi napas. Yang memberi napas. Jadi itu buktinya dia hidup. Kan begitu kawan. Semua agama mengakui Tuhan yang menghidupkan manusia. Tuhan yang memberi napas. Semua agama mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Tapi ketika ditanya hari keberapa atau masa keberapa atau waktu keberapa daratan diciptakan. Tidak ada yang tahu. Kok kau mengaku-ngaku Tuhanmu pencipta langit dan bumi? Jalannya dari mana? Saya mengaku pencipta robot. Maka orang bertanya, pada hari keberapa kau ciptakan kepala robot ini? Maka saya kan sudah saya tulis itu semua. Oh ini saya menemukan kepalanya ini dengan AI-nya, Artificial Intelligence-nya. Pada hari ke-20 setelah saya melakukan alat. Lagi live orang ini nelpon-nelpon suka kali nelpon-nelponnya. Nah, jadi kalian sudah paham ya kawan-kawan ya? Kalau mereka mengatakan Tuhan kami yang begini, Tuhan kami, aduh sudahlah bro. Semua orang, aku pun bisa jadi Tuhan kalau hanya ngaku-ngaku. Kok bisa begitu sang debater? Percaya kalau aku bisa jadi Tuhan. Aku katakan hari ini, aku tahu hari kiamat kapan. Tanggal 14 bulan 2. Hari Kamis. Kurang apa aku? Jam 10. Ada Tuhan yang bisa menyaingi aku? Gak ada. Kalau memang takaranmu harus tahu hari kiamat. Gak ada yang bisa menyaingi aku. Oh, apakah kau mencipta langit dan bumi? Iya, aku mencipta langit dan bumi. Siapa yang bisa membuktikan? Oh, coba buktikan. Kau menciptakan sandal aja gak bisa. Ya sandal kan gak takaranku. Takaranku langit dan bumi. Kapan kau ciptakan langit dan bumi? Dulu. Mau apa kawan? Baru ditanya, hari keberapa kau ciptakan daratan? Tidak tahu. Kan sama aku dengan Tuhan-Tuhan yang di sono. Yang nggak tahu kapan daratan diciptakan, kapan matahari diciptakan, kapan ini. Hanya mengaku-ngaku dia pencipta langit dan bumi. Kutulis sekarang buku, 5.000 tahun ke depan aku bisa jadi Tuhan. Bisa. Apa susahnya? Maka ditanya orang, apakah kau maha kuasa? Iya aku maha kuasa. Bisa nggak kau menjadi besar? Oh aku nggak perlu menjadi besar. Kan itu lagi balikannya. Apakah Tuhan maha kuasa? Iya Tuhan maha kuasa. Apakah bisa dia turun dari sorga ke bumi? Atau dari singgasananya ke bumi? Buat apa Tuhan turun ke bumi? Ya sama dengan aku. Buat apa aku besar? Nah, kan gitu kawan. Inilah konyolnya kaum keledai. Sudah bodoh, tolol, bego, segala macam. Sok-sok membahas kitab suci Bible. Gak masuk kawan. Wow, kau punya anak? Iya. Berarti kau bukan Tuhan. Karena punya anak. Kenapa begitu? Iyalah, Tuhan tidak bisa beranak. Berarti mandul Tuhanmu. Kan begitu lagi ku jawab.
Kalah Tuhanmu sama aku aja bisa punya anak, dia kok nggak bisa punya anak, berarti dia terbatas. Kan kalah semuanya kawan. Aku pun bisa jadi Tuhan kalau buat-buat definisi-definisi gitu. Oh, kau tidak Tuhan karena kau beristri. Oh iya, oke. Apakah Tuhanmu beristri? Enggak beristri, berarti enggak laku dong. Cari dong pasangan. Nah kan begitu kita bilang. Berarti lebih hebat aku. Bisa aku punya istri. Nah kan begitu. Loh, kau kan diciptakan Tuhan. Aku juga menciptakan Tuhan, ku bilang. Apakah manusia bisa menciptakan Tuhan? Bisa. Banyak di dalam dunia ini Tuhan diciptakan. Contoh, kita menyembah batu dan batu itu kita katakan Tuhan. Itu sudah menciptakan Tuhan kita. Dari manalah asalnya batu bisa Tuhan dan harus sujud kita kepada batu. Memuliakan batu. Kita menciptakan Tuhan bisa. Jangankan hanya Tuhan menciptakan manusia. Manusia menciptakan Tuhan pun bisa. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang sesuai keinginanku. Kuciptakan Tuhan dengan sebongkah batu. Kusuruh pengikutku sujud kepada batu ini. Artinya dia sudah menghadap Tuhan. Kan bisa kuciptakan begitu. Setelah itu agar orang tidak bertanya-tanya tentang bongkahan batu ini. Adalah Tuhan yang kuciptakan. Aku buatlah berbagai larangan di situ. Berbagai kelemahan Tuhan seolah-olah itu kelebihan. Wah, Tuhan tidak perlu turun ke bumi, ku bilang. Dia berada di tempatnya, di planet yang paling jauh. Yang tidak terjangkau manusia, aku bilang lagi itu. Kan kebohongan aja itu kawan. Wow, Tuhan tidak bisa didefinisikan. Artinya tidak pernah ada. Tuhan tidak pernah bisa didefinisikan, digambarkan. Tapi bisa dia mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan ciptaannya dengan tangan. Kan bisa digambarkan tangan kawan. Aduh. Wah, bukan tangan seperti itu yang dimaksud. Ya tangan seperti apa? Seperti alien. Kan lawak-lawak. Seperti gurita. Kita kan nggak tahu. Aduh. Makanya berhati-hatilah kalian. Tuhan bisa menciptakan manusia. Dan manusia pun bisa menciptakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada manusia yang menciptakan Tuhan. Itulah penyembah Baal. Penyembah Molok. Penyembah apa namanya itu? Karpidol dan lain-lain. Si Karpidol masuk juga terus. Ya. Sudah paham kalian? Kalian akan tercerahkan kalau belajar sama sang debaters. Apapun sanggahan mereka, percayalah tidak lebih hebat daripada batu. Gak lebih hebat. Sudahlah, gak lebih hebat. Kan sudah pernah kalian lihat aku berdiskusi, apa menurutmu Tuhan harus bagaimana? Tuhan tidak begini, Tuhan tidak begini, tidak begini, semua. Oke, apakah sudah cukup? Sudah ada banyak dipaparkannya kawan. Oke, semua yang kau bilang tertuang, tertanam di dalam batu. Hari kita uji. Tuhan tidak begini, batu juga tidak begitu. Tuhan tidak begini, batu juga tidak begitu. Tuhan tidak begini, batu juga tidak begitu. Tuhan tidak perlu bergerak dari singgasananya. Batu juga enggak perlu bergerak. Yang digerakkan oleh manusianya dia bergerak. Tuhan juga begitu kawan. Tuhan yang diciptakan manusia hanya bisa bergerak kalau manusia itu menggerakkan Tuhannya. Jadi wayang Tuhan itu kawan. Wah kau menghina Tuhan kami. Saya tidak bicara Tuhanmu. Saya bicara kekristenan. Mana ada aku bilang mereknya agama apa.